Ya, saudara-saudara, pada hari ini topik yang akan kita sama-sama renungkan yaitu Spirit realm is real. Spirit realm itu real. Nah, ini semua yang kita pelajari ada hubungannya dengan segala pelajaran yang kita sudah dapati dari Januari, saudara. Sebab itu kalau saudara perhatikan pelajaran hari ini, nanti saudara makin mengerti lebih dalam lagi dari apa yang sedang kita pelajari. Spirit realm itu, the spirit realm is real. Ini yang kita akan sama-sama renungkan hari ini. Kalau kita terjemahkan topik ini, di dalam bahasa Indonesianya mengatakan alam roh itu nyata. Alam roh itu nyata. Nah, saudara, pada saat kita mendengar kata alam roh, kita yang dari Indonesia selalu berpikir bahwa alam roh itu selalu hubungannya dengan kuasa kegelapan, dengan setan-setan, dengan orang mati, dengan yang seperti itu, yang menakutkan, kuntilanak dan sebagainya. Itu ada di alam roh. Nah, saudara, itu betul. Ada spirit of darkness, kuasa kegelapan itu ada di dalam alam roh. Tetapi hari ini saya bukan sedang membicarakan mengenai hal itu. Karena saudara, tahukah kita, sadarkah kita, bahwa saya percaya saudara tahu, tetapi apakah kita sadar bahwa Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu roh adanya. Dan kita ini manusia, terutama kita yang sudah lahir baru, saudara, kita ini adalah manusia rohani yang mempunyai jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Kita ini manusia terdiri dari 3 bagian. Manusia rohani yang mempunyai jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi di dalam diri kita, dari 3 bagian itu, yang terpenting adalah roh kita. Karena roh kita ini akan hidup sampai selama-lamanya. Setelah tubuh kita hancur, tubuh kita lebur pun, roh kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang adalah roh. Jadi kita harus mengerti sekarang, ini yang akan kita sama-sama bicarakan, yaitu alam roh itu bukan perkara setan. Saudara, saya nggak mau bicarakan mengenai itu, walaupun yes, iblis itu ada di dalam roh. Tetapi kita akan melihat Tuhan yang adalah roh. Kita manusia adalah manusia rohani. Yang terpenting dari diri kita adalah roh kita, yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Dan firman Tuhan ini, saudara, firman Tuhan ini juga roh adanya. Kita lihat ayatnya dari Yohanes pasal 6 ayat 63. Saudara mau catat supaya saudara nanti bisa review lagi di rumah. Yohanes 6 ayat 63, di situ dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging ini akan hancur, saudara. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan berkata bahwa perkataan-perkataan Tuhan ini, firman Tuhan ini adalah roh dan hidup. Nah, jadi kita hari ini sedang merenungkan mengenai alam roh itu. Tuhan adalah roh adanya. Kita adalah manusia rohani. Firman Tuhan adalah roh. Jadi saudara, ini yang sedang kita sama-sama renungkan. Firman Tuhan itu roh adanya. Sebab itu kalau saya sudah mungkin berulang-ulang katakan kepada saudara, kalau kita coba mengerti firman ini dengan pikiran kita, saudara. Pikiran ini adanya di dalam jiwa. Di dalam jiwa kita ada pikiran, ada emosi, dan ada kehendak. Mind, emotion, and will ada di dalam jiwa. Kemudian tubuh, physical. Nah, sekarang kita lihat, kita coba mengerti firman Tuhan yang adanya roh, yang adalah roh itu, kita coba mengerti dengan pikiran kita yang bersifat duniawi. Jiwa kita dan tubuh kita ini bersifat duniawi, physical realm. Ya. Jadi cara kita berpikir, kita selalu berpikir berdasarkan pengetahuan yang dunia ini berikan. Tubuh kita mempunyai 5 panca indera. Oke,
penciuman, pendengaran, penglihatan, tasting, dan feeling. Itu di dalam tubuh. Di dalam jiwa kita ada pikiran, ada emosi, dan ada kehendak atau will. Itu semuanya ada di dalam realm duniawi, di realm physical. Sedangkan kita sedang berbicara mengenai alam roh. Kalau kita tadi sudah dengar bahwa firman Tuhan itu roh adanya, tetapi kita coba menerima firman itu dengan pikiran kita yang bersifat duniawi, yang bersifat bahasa Inggrisnya karnal, itu enggak masuk, saudara. Itulah sebabnya kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dengan pikiran kita seringkali berkata, it doesn't make sense. Enggak masuk di akal, enggak masuk di dalam pikiran kita, betul. Jadi saudara, misalnya coba, saudara mendengarkan. Misalnya saudara sudah dengar berkali-kali firman Tuhan. Pastor Jos setiap kali communion, perjamuan kudus berkata bahwa darah ini anggur ini melambangkan darah Yesus. Darah Yesus ini menyucikan dosa-dosa kita. Kemudian dia ingatkan bahwa bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita. Nah sekarang saudara pikirkan, saudara sedang sakit, oke? Yang sakit apa? Fisikal saudara, sakit. Aduh sakit gitu sakit. Sudah makan obat masih sakit. Nah, Pastor Jo bilang di sini, dikatakan bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kamu. Nah, saudara coba mengerti itu pakai otak saudara. Saya bilang gini, bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Misalnya pun saya percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Oke, tetapi ini otaknya jalan. Kapan sih Yesus dicambuki? Yesus dicambuki 2000 tahun yang lalu. Kapan sih kita sakit? Kita sakit sekarang, 2000 tahun kemudian. Bagaimana bilur-bilur Yesus yang dicambuki 2000 tahun yang lalu, ini bisa menyembuhkan penyakit kita yang sekarang 2000 tahun kemudian. Doesn't make sense, gitu kan? Nah, begitu kita berpikir it doesn't make sense, maka sulit buat kita untuk percaya. Tidak bisa kita terima karena kita coba mengertinya dengan pikiran kita. Saudara, firman Tuhan sendiri sudah berkata di dalam di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14, the third one. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Buat kita yang berpikiran secara dunia, kita mau coba mengerti pikiran hal yang rohani itu enggak masuk. Buat kita semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu semua seperti kebodohan. Buat orang yang mau menangkapnya dengan pikirannya. Saudara, yang hari ini kita harus pelajari bahwa yes, kita melihat ada alam roh dan ada physical realm. Saudara, kita pikir yang nyata buat kita itu adalah realm physical. Ya, kita bisa pegang, kita bisa jamah, kita bisa feel dan sebagainya. Tetapi saudara, sebetulnya alam roh itu lebih nyata daripada alam fisik. Bagaimana bisa berkata begitu? Karena saudara, apa yang saudara bisa lihat sekarang, baik pohon, baik gunung, baik batu, baik sungai, semua yang saudara bisa lihat itu, semua asalnya dari alam roh. Semua asalnya dari alam roh. Dari keadaan abstrak menjadi real. Karena pada waktu penciptaan alam semesta ini, Tuhan yang adalah roh hanya berbicara. Jadilah cakrawala. Begitu dia berkata jadilah cakrawala, terjadi. Di dalam physical realm, cakrawala itu. Tuhan berkata, jadilah pohon-pohon. Terjadi pohon-pohon itu. Dari mana terjadinya? Dari yang tidak ada.
Dari alam roh menjadi terjadi di dalam physical realm. Seperti itu terjadinya. Jadi segala sesuatu yang kita bisa lihat dengan mata kita ini, sebetulnya asalnya dari alam roh menjadi ada. Sebab itu kalau saudara mau baca ayatnya dari Roma pasal 4, number 2, ayat yang number 2. Roma pasal 4 ayat 16b sampai 17. Saya mau baca ayat 16b itu adalah kalimat yang terakhir di ayat 16. Kemudian ayat 17. Di dalam Roma 4 ayat 16b sampai 17 dikatakan, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini Tuhan yang berkata. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, kata Tuhan. Berkata kepada Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham itu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang membangkitkan orang mati dan Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ini sedang berkata bahwa alam roh inilah yang menjadikan segala sesuatu yang sekarang dapat kita lihat. Jadi berarti bahwa alam roh itu lebih real sebetulnya daripada physical realm. Nah ini yang kita harus mengerti. Nah saudara, kalau tadi kita katakan, kita coba berpikir dengan pikiran manusia. Bagaimana Yesus yang dicambuki 2000 tahun yang lalu, bilur-bilurnya bisa menyembuhkan sakit penyakit kita yang sekarang terjadinya 2000 tahun kemudian. Itu kan di dalam otak kita berpikir begitu. Nah saudara, mari kita lihat. Kalau kita menangkap firman itu dari alam roh, dengan roh kita. Bukan dengan pikiran kita. Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Nah saudara, di dalam alam roh itu tidak ada waktu. Tidak dibatasi oleh waktu. Di dalam alam roh itu yang ada adalah kekekalan. Eternity. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan ditanya, siapa namamu? Dia katakan, aku ada yang aku ada. Maksudnya right now. Tuhan itu now. Dan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kita coba mengerti firman Tuhan dengan roh kita, saudara, kita harus tahu bahwa firman Tuhan, segala janji Tuhan, segala apa yang Tuhan katakan di sini, itu adalah roh. Dan di dalam roh tidak ada waktu, tidak dibatasi oleh waktu. Itu harus kita mengerti. Yang ada di dalam roh itu adalah kekekalan. Kekekalan. Nah, jadi sekarang saudara-saudara saya mau bahas, saya nggak bisa bawa banyak sekali sebab itu nanti akan ada Bible study. Kalau saudara pada saat diterangkan seperti ini ada banyak pertanyaan, saudara datang ke Bible study kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada Hendra nggak di sini? Oh, pertanyaannya paling banyak saudara. Nah saudara pernah ingat cerita Nabi Elisa? Nabi Elisa itu ada kalau saudara baca sendiri di rumah di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Nah pada waktu itu ada tentara Aram, Raja Aram mau menghancurkan Israel. Maka Raja Aram itu punya tipu musya atau punya taktik sedemikian rupa. Dia berkata kepada semua serdadunya, kita akan cegat Raja Israel misalnya di sebelah timur. Tetapi saudara, setiap kali dia punya rencana, dia akan ada di sebelah timur. Elisa itu tahu. Nabi Elisa itu tahu. Dia berkata kepada Raja Israel, hati-hati mereka menjaga kamu, menghadang kamu di sana. Sehingga Raja Israel tidak pergi ke sana. Kemudian Raja Aram bilang, waduh gagal. Dia bilang lagi, sekarang ini rundingan lagi. Kita akan cegat Raja Israel dari sebelah sana, sebelah barat. Elisa tahu lagi. Dan Elisa berkata, hati-hati mereka cegat kamu di sana. Jadi enggak kejadian lagi. Nah
berkali-kali seperti itu, lama-lama Raja Aram itu marah sekali. Dan dia berpikir, pasti ada di antara tentaranya ini yang berkhianat, yang memberitahu kepada orang Israel. Maka dia kumpulkan tentaranya, dia marah. Mengaku katanya, siapa di antara kamu yang menjadi pengkhianat di sini? Yang memberitahukan kepada Raja Israel selalu, semua rencanaku selalu diketahui oleh mereka. Maka ada seorang serdadu yang berkata, Tuan Raja, bukannya kita berkhianat, tetapi Tuan Raja harus tahu, mereka orang Israel itu mempunyai seorang nabi yang namanya Elisa. Elisa itu selalu tahu, walaupun Tuhan berbicara di dalam kamarmu, Elisa itu tahu. Sebab itu Elisa lah yang membuka semuanya itu. Maka si Raja Aram ini berkata, oke, di mana itu Elisa? Mereka berkata, Elisa itu ada di Dotan. Terus maka mereka berkata, oke, kita kepung Elisa. Kalau gitu Elisa yang melakukan ini, kita kepung Elisa, kita tangkap Elisa supaya nggak bisa melakukan lagi. Maka saudara, tentara Aram beribu-ribu berangkat ke Dotan. Nah di sana mereka sampai pada malam hari. Mereka kelilingi rumah Elisa itu dengan beribu-ribu tentara. Dikelilingi. Elisa sedang tidur. Pagi-pagi saudara, bujangnya bangun dulu, dia buka jendela. Pada waktu dia buka jendela, dia berkata, waduh, celaka Tuhan. Dia bilang, celaka. Itu lihat, ada ribuan tentara Aram mengurung kita, mengepung kita. Saudara, Elisa tenang aja. Elisa berkata, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Nah, saudara, Elisa ngelihat enggak saudara? Elisa tidak melihat dengan matanya, saudara. Tidak melihat dengan matanya. Tetapi Elisa itu adalah hamba Tuhan yang tahu firman Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan yang ditulis yaitu di dalam Mazmur 91. Ini yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, Elisa tahu Tuhan melindungi dia. Elisa tahu ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dia. Dan saudara, sebab itu Elisa walaupun dia nggak usah ngelihat, saudara, dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Kemudian si hambanya ini bingung kan, dia lihat orang begitu banyak, tentara begitu banyak. Maka Elisa berdoa, Tuhan celikkan matanya. Saudara, yang dia doakan bukan untuk mencilikkan mata jasmani ini. Sebab mata jasmaninya melek, saudara. Mata jasmaninya bisa melihat ada begitu banyak tentara. Tapi yang minta oleh Elisa, celikkan mata rohaninya. Elisa berkata, Tuhan celikkan matanya, mata rohaninya. Tuhan mencelikkan mata rohani daripada hamba itu. Begitu dia melihat lagi, sekarang dia melihat begitu banyak chariot dan kuda-kuda. Di sana malaikat-malaikat Tuhan jauh lebih banyak daripada tentara Aram. Saudara, di sini kita melihat bahwa kita harus belajar untuk bisa melihat segala janji Tuhan. Di dalam spiritual realm, kita harus bisa melihat itu. Dan kalau kita bisa melihat semua janji Tuhan itu terjadi di dalam diri kita, maka saudara itu akan terjadi di dalam diri kita. Nah, kita harus belajar untuk bisa melihat semua janji Tuhan ini sifatnya rohani, roh. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan katakan di dalam janjinya itu dengan roh kita. Kalau kita bisa melihat itu dengan roh kita, maka saudara akan terjadi. Semua janji Tuhan itu akan terjadi. Saudara tahu, mungkin pada waktu saudara membaca ini, oh ya itu kan Elisa, itu kan Nabi, itu kan zaman dulu. Saudara mungkin saya pernah cerita, udah lama saya pernah cerita. Satu hari, seorang anak perempuan, saudara. Anak dari seorang ketua dari Full Gospel Businessman. Anak perempuan ini, dia mungkin sekolah university atau apa. Satu hari dia sedang belajar di satu library. Dia belajar sampai tengah malam, sudah ternyata udah malam sekali, hampir jam 1 sekian.
Maka dia mau pulang, dia pulang sendiri, dia jalan kaki saudara. Pada waktu dia berjalan mau pulang, ada dua pilihan. Dia bisa melewati jalanan biasa, ya, tapi itu akan makan waktu kira-kira setengah jam. Tapi di situ ada park, dan dia bisa melewati park itu, mungkin bisa cut waktunya seberapa jam sampai rumah. Tapi saudara tahu itu sudah malam, sebab itu park itu malam gelap sekali. Tapi dia udah kecapean, udah ngantuk, dia pikir, aduh kalau saya jalan-jalanan biasa itu lama sekali. Oke, dia berpikir Tuhan saya mau lewat park ini aja. Dia berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya. Dia berjalan saudara di park itu sendirian, anak perempuan sendiri. Pada waktu dia berjalan, park itu cukup panjang ya. Pada waktu dia berjalan itu gelap gulita. Dia jalan sampai tengah-tengah park kira-kira. Dia melihat ada seorang laki-laki di situ. Waduh, hatinya berdebar-debar, dia bilang, aduh ada seorang laki di situ. Dan orangnya kelihatannya garang, orangnya kelihatannya menakutkan. Dan dia cuma berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya. Dia jalan terus, dia nggak mau lari ke belakang, dia jalan terus. Dengan itu dia minta sama Tuhan, tolong saya, Tuhan, lindungi saya. Jalan gitu terus. Begitu dia lewat itu orangnya diam aja. Dia sempat melihat orang itu seperti apa, dia sempat ini, dan saudara lihat orang itu diam aja, dia lewat. Dia bersyukur. Dia selamat, dia nggak diapa-apain oleh orang itu. Pulang ke rumah, udah nggak apa-apa. Dia tidur, pagi-pagi dia bangun. Pada waktu dia bangun, dia breakfast dengan orang tuanya. Pada waktu dia breakfast dengan orang tuanya, dia mendengarkan news di radio. Di radio itu berkata, telah terjadi pemerkosaan di park itu. Tadi malam jam sekian, dia kaget. Sebab itu cuma kira-kira setengah jam setelah dia lewat, saudara. Setelah dia lewat setengah jam, kemudian dia bilang jam sekian terjadi pemerkosaan di situ. Dan mereka, orang perempuan yang sudah diperkosa dan dia bilang mereka menangkap satu orang laki ditangkap. Tapi dia bilang mereka perlu ada orang to identify orang ini betul enggak gitu, yang mereka tangkap itu betul enggak. Anak ini kaget, dia bilang, saya baru lewat, saya lihat ada seorang laki-laki di sana. Apakah itu orang itu yang memperkosa orang ini? Dan dia bilang, saya harus tolong, saya harus pergi. Saudara, dia pergi ke kantor polisi. Kantor polisi karena dia mau kasih tahu, saya yang lewat. Berapa menit sebelumnya itu saya lewat tempat itu. Kemudian dia jalan sampai sana. Kasih lihat orang di situ. Apakah ini orangnya yang kamu lihat di park itu? Dia berkata, iya, ini orangnya. Maka dia ditemukan kepada orang itu. To identify. Nah, saudara, orang ini bertanya, jadi anak perempuan ini datang. Dan dia berkata, kamu kayaknya ada di park tadi malam. Enggak bisa deny. Kamu lihat saya kan? Saya lihat muka kamu. Kamu lihat saya kan? Saya lewat di situ. Dia berkata, pada waktu saya lewat, kamu enggak melakukan apa-apa kepada saya. Orang laki itu berkata, ngapain saya melakukan apa-apa kepada kamu? Kamu berjalan dengan satu orang laki segitu gedenya, besar, tinggi besar. Anak perempuannya, no, saya jalan sendiri. Tapi kata laki itu, no, kamu berjalan dengan satu laki-laki besar, tinggi besar. Saudara, di sini kita lihat. Dan Tuhan berkata bahwa siapa berlindung, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Perempuan ini baru sadar ternyata tadi malam malaikat Tuhan menyertai dia. Dia tidak bisa melihat malaikat itu. Tetapi Tuhan membiarkan orang laki-laki itu melihat malaikat Tuhan berjalan dengan dia. Ini bukan berarti saya berkata pada saudara jangan takut jalan aja tempat-tempat gelap. Bukan saudara. Jangan mencobai Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi kalau sampai kita ada di dalam satu keadaan yang bahaya. Saudara menjerit kepada Tuhan dan percaya. Tuhan berkata Tuhan akan memberikan kepadamu malaikatnya untuk menjaga kamu. Jadi kita lihat kadang-kadang kita tidak bisa melihat spiritual realm. Tetapi kita harus tahu karena firman Tuhan berkata demikian. Maka firman Tuhan itu betul. Apa yang Tuhan katakan itu ada di dalam realm spirit. Sebab itu kita harus belajar. Sekarang saudara tahu pada waktu Tuhan memanggil Yeremia.
Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan berkata bahwa di dalam Yeremia 1 bahwa aku telah memanggil engkau untuk menjadi nabi kan. Tuhan sejak engkau masih di dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah menentukan Yeremia untuk menjadi hamba Tuhan. Mula-mula Yeremia, no Tuhan saya nggak bisa ngomong saya gini-gini. Tapi Tuhan bilang, jamah mulutnya dan Tuhan berkata, kamu akan jadikan hambanya. Setelah itu saudara, setelah Tuhan berkata kepada Yeremia, saudara baca Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12. Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. Setelah Tuhan memanggil Yeremia, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Ini Yeremia yang nulis. Yeremia yang nulis. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat? Hai Yeremia, jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Saudara tahu, dalam hal ini Tuhan sudah memanggil Yeremia. Sekarang Tuhan mau tes Yeremia itu bisa melihat bagaimana penglihatan rohani daripada Yeremia. Pada waktu Tuhan berkata kepada Yeremia, apa yang kau lihat hai Yeremia? Dia tidak sedang berkata untuk Yeremia melihat apa di depan mata itu. Ada pohon, ada bukan. Tuhan sedang berkata kepada Yeremia, apa yang kau lihat in your spirit. In your spirit. Tuhan mau tahu apakah the spirit daripada Yeremia itu bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Dan Yeremia berkata, yang aku lihat, dia sedang berbicara di dalam spirit. Saudara. Yang aku lihat adalah sebatang dahan pohon badam. Tuhan berkata, baik penglihatanmu ini. Sekarang segera melaksanakan firmanku. Tuhan akan fulfill firman-Nya. Saudara tahukah kita? Ini berbicara kepada kita. Pada saat kita ada di dalam kesulitan apapun juga, saudara. Pada saat kita ada di dalam kesulitan apapun juga. Saudara kembali kepada firman Tuhan. Apakah yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya? Apakah yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya? Dan kalau Tuhan menjanjikan misalnya kesembuhan, misalnya Tuhan menjanjikan supply daripada kebutuhan saudara. Saudara sedang kekurangan, Tuhan janjikan Tuhan akan supply, Tuhan akan penuhi. Saudara, sekarang saudara harus belajar melihat di dalam spirit saudara itu bagaimana. Misalnya saudara sedang sakit, saudara kepengen sembuh. Apa sih firman Tuhan katakan mengenai penyakit saudara? Firman Tuhan berkata, karena bilu-bilu Yesus kamu telah sembuh. Nah sekarang saudara, kita harus belajar untuk bisa melihat yang Tuhan katakan bilur-bilur Yesus itu sudah menyembuhkan kita. Kalau kita bisa melihat di dalam realm spirit, di dalam alam roh, yang kita perhatikan, bilur-bilur Yesus telah sembuh. Saudara, bayangkan bilur Yesus itu seperti apa. Pada waktu Yesus dicambuki 39 kali saudara. Dengan cambuk yang ada hooknya seperti itu. Setiap kali cambuk itu mengena tubuhnya, dagingnya diangkat, kulitnya dicabik-cabik. Nah, saudara 39 kali Yesus dicabik-cabik oleh cambuk itu. 39 kali. Dan saudara bisa bayangkan setiap kali cambukan saudara, pada saat saudara merenungkan firman Tuhan itu, saudara lihat in the spirit, bagaimana cambukan itu menghajar tubuh Yesus, menghajar menghajar wajahnya, menghajar kepalanya, menghajar badannya, menghajar kakinya. Dan saudara sampai semuanya remuk. Saudara, kalau saudara melihat apa yang the passion of Christ itu, kelihatan Tuhan Yesus sudah sengsara seperti itu nothing. Saudara. Nothing dibandingkan dengan kenyataannya yang ditulis di dalam Yesaya 53. Di dalam Yesaya 53 dikatakan bahwa sampai kalau kamu melihat wajahnya, kamu tidak akan recognize dia itu Yesus. Karena begitu hancur, mukanya hancur, semuanya hancur. Dan saudara bayangkan, di dalam kehancuran itu, Yesus dihancurkan karena apa? Setiap cambukan itu adalah penyakit kita yang ditanggungnya oleh dia. Dan kalau saudara bisa melihat di dalam realm, di dalam alam roh, saudara bisa melihat bahwa cambukan-cambukan itu menanggung sakit kita ini, ditanggung oleh Yesus. Maka kita akan bisa berkata, kalau Yesus sudah menanggung itu, berarti saya tidak perlu menanggung lagi. Berarti saya tidak perlu menanggung lagi. Dan saudara percaya bahwa sakit penyakit saudara sudah ada pada dia. Kalau saudara sudah bisa melihat itu saudara, di dalam alam roh terjadilah kesembuhan itu.
Tetapi kalau saudara cuma berkata, karena bila-bila Yesus saya telah sembuh, karena bila-bila Yesus saya telah sembuh, karena itu enggak ada efeknya apa-apa. Tetapi saudara mesti bisa melihat di dalam alam roh apa yang dimaksud bahwa bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau saudara bisa melihat bahwa semua penderitaan Yesus itu adalah sakit penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kita berkata, kalau begitu saya tidak perlu menanggung sakit penyakit ini. Dan saudara bisa berkata, penyakit get out from my body di dalam nama Yesus. Saudara berkata kepada penyakit, saya bukan berkata, saudara berkata kepada Tuhan, bukan. Berkata kepada penyakit. Banyak orang salah saudara, kalau saya sedang rebuke penyakit dikiranya saya membentak Tuhan. Enggak saudara, Tuhan berkata speak to the mountain, speak to the problem. Saudara bisa berkata kepada problem ini, get out from my body. Sebab penyakit engkau sudah menghancurkan tubuh Yesus. Saya tidak perlu lagi sakit. Nah, saudara, ini yang harus kita mengerti. Kalau kita bisa melihat penyakit kita ditanggung oleh Yesus, bisa melihat di dalam alam roh penyakit kita ditanggung oleh Yesus, maka Tuhan berkata, firman itu terlaksana di dalam diri kita. Janji Tuhan itu akan terlaksana di dalam diri kita. The problem daripada banyak orang Kristen adalah kita coba mengerti firman Tuhan dengan otak kita. Kita coba mengerti firman Tuhan dengan physical realm kita. Manusia duniawi kita coba mengerti hal yang rohani, yang bersifat rohani. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Sebab itu hari ini saya ingin membawa saudara untuk mendengarkan satu kesaksian. Kesaksian nanti kita lihat dari kesaksian ini. Apa hubungannya dengan ini semua? Saya panggil. Lihat deh, silahkan naik ke atas. Pagi hari ini saya mau karena minggu lalu yang enggak jadi excited gitu, tapi samping lain juga saya nervous juga gitu. Ciana udah kasih kode katanya nanti 75% dari khotbah saya nanti kan 75%. Balik WC udah gemeteran. Oke, kesaksian saya ini baru-baru ini ya, jadi awal Februari tahun lalu. Si Terry selalu suruhin saya, maksudnya kalau summer liburan itu si Arthur dimasukin kayak summer camp lah biar dia ada kegiatan. Karena tahun-tahun sebelumnya teman kita ada yang baik, dia nawarin diri, maksudnya mau gak taruh Arthur di rumah dia karena kan istrinya juga nggak kerja gitu kan. Jadi daripada buang duit gitu, kamu bisa save, titip aja. Kita sih bersyukur gitu punya teman seperti itu. Dan Terry juga tahun ini dia bilang udah kita beriman, kita nggak mau ngerepotin orang lagi, kita taruh di summer camp. Saya lihat-lihat summer camp, saya udah tahu dari dulu summer camp berapa gitu. Cuman iya. Kalau yang punya anak pasti tahu ya, kalau mau masukin summer camp tuh mesti 6 bulan di awal udah register, kalau enggak udah pasti habis. Jadi saya tunda, udah sampai tinggal sebulan, saya bilang udah habis. Jadi tahun ini saya juga mau pakai strategi itu lagi gitu. Tapi ya kayaknya ada, di dalam saya kayak ada yang bilang, by faith, kita kan udah lewatin beberapa saksian juga, maksudnya kita udah lewatin. Dan by faith Tuhan selalu beserta kita. Jadi tahun ini saya mau coba gitu. Ya udah awal Februari saya cek programnya, pas saya lihat kaget juga. Total kan 2 bulan lebih seminggu gitu. Saya bilang lumayan juga nih, sekitar 2.000-an gitu kan. Ya buat saya sih 2.000 itu gede ya. Mungkin bagi saudara ada yang bilang 2.000 itu seberapa sih. Saya kan suka koleksi Lego. Kalau 2.000 dibuat beliin orang-orangan Lego tuh bisa dapat berapa ratus, saya pikir gitu. Terry bilang, ya udah kamu doa aja minta sama Tuhan gitu. Dan saya juga pernah dengar khotbahnya Rick Warren, dia bilang semua di dunia ini adalah tuh sebagai pinjaman dari Tuhan. Rumah, mobil, istri, anak. Jadi kalau anak kita itu lagi perlu sesuatu, dia bilang kamu doa aja. Dia bilang Tuhan anak kamu nih lagi perlu ini, untuk ini. Ya udah saya ikutin si Rick Warren, saya doa, Tuhan
si Arthur perlu summer camp, jumlahnya segini. Hati saya, ya itu kan cuman teori gitu kan. Saya kan nggak pernah ngelewatin yang problem ini gitu. Jadi saya pas lihat-lihat total berapa, saya sambil doa, pas mau klik submit kayaknya berat bener gitu. Jangan, submit jangan. Saya submit juga gitu. Saya ingat di Mazmur 23 ayat 1, dia bilang, the Lord is my shepherd, he has everything I need. Jadi artinya itu kan need, bukan want kan. Jadi saya pikir ya udahlah, pasti Tuhan cukupin. Yang anehnya pada minggu waktu saya lagi book itu, jadi ada bekas teman kerja saya yang udah 5 tahun yang lalu, dia suka telepon saya kasih kayak side job gitu. Dia bilang, kamu bisa gak desain ini brosur atau flyer atau banner. Tapi biasanya tuh paling sebulan belum tentu sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang nggak sama sekali. Tapi kali ini dia hampir tiap hari telepon, totalnya, jadi saya kasih tahu dulu, totalnya summer camp itu tuh $2.050 gitu kan. Jadi dia bilang, oke ini ada banner segala macam, totalnya $600 minggu itu. Dia bilang puji Tuhan, maksudnya Tuhan udah siapin 30% dari total kebutuhan saya gitu kan. Akhirnya pas sel grup di Avandi, Sabtunya saya kesaksian kan di situ. Maksudnya dengan kita melangkah dengan iman, Tuhan tuh udah tahu, Tuhan cukupin. Tuhan kasih saya 30% dari yang kita butuhkan gitu. Saya puji Tuhan di situ. Maksudnya Tuhan udah bantu kita at least 30%. Seninnya saya masuk kerja biasa, teman saya telepon lagi, saya bilang apa lagi gitu kan. Biasa kan dia kan sekali telepon udah, entar telepon lagi 3 bulan kemudian. Ini Senin telepon, Selasa telepon, Rabu telepon, jadi kasih kerjaan terus. Saya bilang, Tuhan ini kok kayaknya nggak habis-habis gitu. Sampai akhirnya hari Jumat, maksudnya dia udah telepon terakhir, total minggu itu saya dapat 1.500. Jadi pas saya jumlahin dengan yang minggu lalu 600, berarti kan saya dapat 2.100. Bilang kok aneh bener jumlahnya yang kita butuhkan 2050, Tuhan kasih selalu lebih. Tuhan gak pernah kasih sama, pasti lebih. Jadi Tuhan kasih 2.100, ada ekstra $50 gitu. Jadi saya senang puji Tuhan, saya kesaksian ke teman-teman gitu, saya cerita ke si Terry juga. Dia bilang makanya kan pada saat kamu melangkah baru Tuhan buka jalan. Bukan Tuhan buka jalan dulu baru kita melangkah. Itu bukan iman namanya, itu udah kelihatan sesuatu yang pasti. Tapi kalau kita melangkah tanpa sesuatu kita lihat itu terbuka, itu baru namanya iman gitu. Jadi saya puji Tuhan, terus hari setelah itu Jumat selesai, teman saya nggak telepon lagi, udah beres. Ya puji Tuhan kalau mungkin dia telepon lagi minggu depan, tapi saya nggak tahu. Tapi saya yakin yang dia kasih itu adalah maksudnya langkah iman dari kita gitu kan. Ya tapi saya selalu ingat, itu kan uang yang Tuhan kasih atau blessing yang Tuhan kasih itu kan bagi kita berkat. Tapi saya pernah dengar satu khotbah dari Joel Osteen, dia bilang berkat dan tanggung jawab itu tuh udah kayak satu paket combo. Gitu. Kebanyakan dari kita maunya berkat, tapi biasanya berkat nambah, tanggung jawab nambah. Nah di situ saya lihat waktu teman saya kasih kerjaan itu, saya pikir paling 2-3 jam saya bisa kelarin gitu. Ternyata tuh sampai 1 minggu, karena bosnya dia bawel banget. Nih tolong digeser ke kiri. Bosnya pikir geser ke kiri itu cuman kayak geser Lego atau apa. Butuh sejam gitu untuk ngerjain itu. Jadi dalam hati saya komplain gitu kan. Tapi saya selalu ingat berkat dan tanggung jawab itu jadi satu. Kalau kita mau berkat lebih, tanggung jawab juga pasti lebih. Gitu. Aja sih, jadi kesaksian saya pagi hari ini semoga bisa berkatin semua dan juga Tuhan dimegahkan lagi kali ini. Terima kasih Mulyadi. Kalau kita melihat apa hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari bersama-sama. Hubungannya begitu saudara, bahwa kalau kita ada di dalam persoalan apapun juga, kembali kita kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai kalau kita menghadapi persoalan. Nah, tadi dia mungkin lupa mungkin dia juga katakan bahwa Tuhan berkata Tuhan itu akan mencukupi segala kebutuhan kita, dan dia dapat dari Mazmur 23 bahwa the Lord is my shepherd, I shall not want. Itu yang tadi dia share sama saya pagi.
I shall not want. Jadi Tuhan itu gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun juga. Dan pada waktu dia diingatkan oleh Tuhan firman itu, maka sudah dia berdiri di atas firman itu. Dia bisa melihat di dalam alam roh bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti benar. Sebab itu dia berani melangkah. Dan pada waktu dia melangkah itu sama dengan yang tadi. Yeremia, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat, Mulyadi? Yang kamu lihat menurut firman Tuhan adalah Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jadi berarti Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhan saya. Dan dengan dia melihat itu semua, saudara, di dalam rohnya dia melihat apa yang Tuhan kerjakan, maka firman Tuhan itu terfulfill di dalam diri dia. Nah, kita harus berjalan setiap hari itu dengan cara begitu. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita ikuti. Sebab iblis akan terus menyerang kita di dalam alam fisikal, ya, karena iblis tahu bahwa yang kita bisa andalkan itu adalah physical realm. Iblis bisa memberikan data-data kepada kita. Iblis bisa membuktikan apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengar. Dan biasanya perhatian kita ini ditujukan kepada apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengar. Dan kita lupa kepada alam roh di mana firman Tuhan berbicara. Nah, selama kita meladeni apa yang iblis katakan, mana mungkin, kamu ini, income kamu kan segini, Terry kan segini, bagaimana tiba-tiba bisa dapat 2050 lagi, dari mana dapatnya? Secara fisikal enggak ada datanya, enggak ada yang bisa diandalkan, enggak ada. Sebab itu sudahlah, percuma. Tetapi Tuhan berkata, kata Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kamu. Maka saudara pada saat itu, you have a choice. Dengarkan apa yang iblis katakan, iblis ada datanya jelas. Gajian kamu itu sebulan sekian, Terry ini sekian. Ada datanya, bagaimana tiba-tiba mesti nambah 2050, bagaimana? Enggak ada kan, tapi Tuhan berkata, aku adalah gembalamu, takkan kekurangan kamu. Nah, dia punya choice, mau ngikutin ini atau mengikutin ini. Dan dia memilih untuk mengikutin yang ada di dalam spiritual realm. So itu dia bilang, enggak, saya mau beriman, saya percaya kalau Tuhan janji demikian, Tuhan janji begini. Dia register anaknya, dan kemudian firman Tuhan itu terfulfill dalam hidup dia. Nah, yang kebanyakan daripada orang Kristen, saya bukan berkata orang dunia, orang Kristen, kita lebih condong mengikuti apa yang iblis katakan. Sebab apa yang iblis katakan itu ada data-data yang jelas sekali. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita saksikan, buktikan, ada. Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam spiritual realm ini, saudara, kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Dengan cara salah satunya adalah dengan menghancurkan benteng yang ada di dalam pikiran kita. Itu saya nggak kasih ayatnya, kalau saudara mau catat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa di dalam pikiran kita itu ada benteng. Benteng yang sudah dibangun oleh iblis untuk meniadakan firman Tuhan. Seakan-akan firman Tuhan is kebodohan. Firman Tuhan doesn't make sense gitu. Jadi ada suatu benteng yang Tuhan katakan kamu harus hancurkan benteng itu. Segala knowledge yang exalted against the knowledge of God, itu kamu harus hancurkan. Itu adalah suatu benteng. Kalau kita mempunyai knowledge dalam pikiran kita yang mengagungkan diri kita, yang mempunyai keangkuhan bahwa cara berpikir saya lebih baik daripada firman Tuhan, kita harus hancurkan itu. Sebab itu saudara, saya akan berikan satu ayat lagi. Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, jangan baca dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali. Dikatakan, for to be carnally minded is death. Carnal minded itu adalah berpikiran secara duniawi. For to be carnally minded is death. Bukan menuju kepada kematian. Is death. Death adalah kematian. But to be spiritually minded is life and peace. Kalau kita mau mengambil keputusan, saya mau mempunyai pikiran yang spiritual. Pikiran saya akan berdasarkan dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Maka yang akan kita alami adalah kehidupan dan damai sejahtera. Tapi kalau kita memilih apa yang iblis katakan,
semua kekhawatiran, semua yang menakutkan, semua yang membuat frustrasi kita, itu yang kita pikirkan terus, maka itu adalah kematian. The choice adalah kita. Saya tahu saya nggak bisa menerangkan lebih panjang lagi, tetapi akan ada Bible study. Saudara bisa tanya, saudara bisa nanya. Kalau apa yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saudara tidak, kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak akan jawab. Tapi saudara dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 16 juga, kalau saudara mau lihat ayatnya. Maksudku, kata Rasul Paulus, ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau cara berpikiran kita selalu berpikiran secara apa yang Tuhan katakan, pikiran kita memikirkan apa yang Tuhan katakan, berpikiran secara roh, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Maka iblis mau menakuti kita, mau memberikan kepada kita ketakutan, kekhawatiran, kita nggak akan bisa terganggu oleh itu. Karena kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam pimpinan roh. Mari saudara kita berdoa.